Apakah benar nenek moyang manusia berasal dari monyet? Pertanyaan ini sudah lama menimbulkan perdebatan, tapi menurut para ilmuwan biologi modern, jawaban sebenarnya jauh lebih menarik. Nenek moyang kita tidak langsung berasal dari monyet, melainkan dari makhluk yang hidup jauh lebih tua, seekor ikan. Teori evolusi Darwin sudah menjelaskan dasar dari semua ini, bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi memiliki nenek moyang yang sama, berasal dari satu sel tunggal yang berevolusi selama miliaran tahun. Dengan kata lain, semua kehidupan di bumi, termasuk manusia, adalah cabang yang tumbuh dari pohon kehidupan yang sama. Ilmuwan menemukan dua bukti kuat yang mendukung hal ini. Pertama, janin manusia saat masih dalam rahim memperlihatkan struktur seperti insang pada tahap awal perkembangannya, mirip dengan embrio ikan. Kedua, DNA manusia memiliki kesamaan hingga 98,7% dengan simpanse, membuktikan bahwa manusia bukan makhluk istimewa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil evolusi panjang dari nenek moyang yang sama. Lalu mengapa para ilmuwan sekarang menyebut bahwa nenek moyang manusia adalah ikan, bukan monyet? Sekitar 380 juta tahun lalu, di masa yang disebut periode Devonian, hidup sekelompok ikan bertulang keras yang perlahan beradaptasi untuk keluar dari air. Mereka mulai mengembangkan struktur tulang di sirip yang bisa menopang tubuh di daratan, dan insang mereka berevolusi menjadi organ pernafasan mirip paru-paru. Makhluk inilah yang disebut ikan bersirip daging atau Sarcopterygii, nenek moyang pertama dari semua hewan vertebrata darat termasuk manusia. Mereka adalah pionir sejati kehidupan di darat. Bisa dikatakan tanpa langkah pertama mereka meninggalkan air, tak akan pernah ada reptil, mamalia, atau manusia. Tapi jangan bayangkan mereka seperti ikan yang Anda makan di meja makan hari ini. Ikan modern yang hidup di laut, sungai, atau danau berasal dari cabang evolusi yang berbeda, dikenal sebagai Actinopterygii. Sementara nenek moyang kita berasal dari cabang lain, Sarcopterygii, yang memilih meninggalkan lautan dan menjelajahi daratan. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan fosil penting bernama Tiktaalik, makhluk yang hidup sekitar 370 juta tahun lalu. Tiktaalik adalah bentuk transisi antara ikan dan hewan berkaki empat. Ia memiliki kepala datar seperti buaya, sirip yang berisi tulang layaknya lengan, dan struktur tubuh yang bisa menopang beratnya di daratan dangkal. Temuan ini menjadi bukti nyata bagaimana makhluk air pertama kali menampakkan diri di tanah kering. Tak lama kemudian, di Greenland ditemukan fosil ikan raksasa lain dari masa 360 juta tahun lalu. Ikan ini memiliki pinggul, anggota badan yang kuat, dan jari-jari primitif, ciri khas hewan yang sudah siap meninggalkan air untuk hidup di darat. Dari sinilah dalam perjalanan jutaan tahun berikutnya, mereka berevolusi menjadi reptil, kemudian mamalia, lalu manusia modern seperti kita hari ini. Jadi monyet bukanlah nenek moyang manusia. Monyet dan manusia adalah dua cabang dari nenek moyang yang sama. Sekitar 25 juta tahun lalu, garis evolusi itu bercabang. Satu cabang melahirkan spesies yang akhirnya berkembang menjadi manusia, sementara cabang lainnya terus berevolusi menjadi berbagai jenis monyet dan kera modern yang kita kenal sekarang. Proses evolusi bisa dibayangkan seperti sebuah pohon besar. Akar pohon adalah nenek moyang bersama seluruh kehidupan, dan setiap cabang adalah jalur evolusi berbeda. Manusia dan monyet hanya berada di dua ranting yang berdekatan pada cabang besar primata itu. Kita bukan keturunan langsung monyet, kita hanya kerabat jauh yang berevolusi ke arah berbeda. Jika monyet bisa berbicara, mungkin dia akan memanggil kita sepupu. Dan bila kita menelusuri silsilah kehidupan lebih jauh ke belakang, melewati mamalia, reptil, amfibi, hingga ke masa ratusan juta tahun lalu, pada akhirnya kita akan menemukan satu nenek moyang yang sama, seekor ikan bersirip daging yang berani keluar dari air dan menatap dunia daratan untuk pertama kali. Itulah titik awal dari segala yang kita sebut kehidupan darat hari ini. Dari satu langkah kecil di lumpur purba, berevolusi hingga manusia mampu menjejakkan kaki di bulan. Jadi sebelum Anda merasa jauh lebih unggul dari hewan lain, ingatlah satu hal sederhana,
Di dalam diri kita masih mengalir DNA dari seekor ikan yang pernah memutuskan untuk bernafas di udara jutaan tahun lalu.